Mardiani, lisensi BPS. Perkenalkan, nama saya Laila Rizkawati, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Resta Pekablan Sari, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Fadil Nuraili, presensi 33. Simulasi pekerjaan adalah metode yang digunakan untuk menormalisasikan lingkungan kerja dan simulasi pekerjaan adalah metode yang digunakan untuk mensimulasikan lingkungan kerja dan mengevaluasi keterampilan dan perilaku karyawan konvensional. Ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan kandidat untuk menangani tugas dan tanggung jawab tertentu, serta untuk mengevaluasi kemampuan mereka untuk bekerja dengan baik dalam tim dan menangani situasi yang menantang. Simulasi pekerjaan dapat mengambil banyak bentuk, termasuk latihan wawancara, latihan peran, dan latihan pengambilan keputusan. Latihan wawancara dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan kandidat untuk berkomunikasi dan menangani situasi yang menantang. Latihan peran dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan kandidat untuk menangani tugas dan tanggung jawab tertentu, serta untuk mengevaluasi kemampuan mereka untuk bekerja dengan baik dalam tim. 1. Pengenalan pabrik. Mulailah dengan memperkenalkan pabrik termasuk sejarah singkat, visi dan misi serta produk yang dihasilkan. 2. Proses produksi. Tampilkan proses produksi dari awal hingga akhir, termasuk penggunaan mesin dan teknologi yang digunakan. 3. Keselamatan kerja. Sertakan segmen tentang protokol keselamatan dan kesehatan kerja, seperti penggunaan alat pelindung APD dan tindakan pencegahan kecelakaan. 4. Simulasi kondisi darurat. Buat skenario simulasi untuk kondisi darurat seperti kebakaran atau kebocoran dari kimia dan tunjukkan langkah-langkah yang harus diambil. 5. Wawancara karyawan. Sertakan testimoni atau wawancara singkat dengan karyawan yang berbicara tentang pengalaman mereka bekerja di pabrik. 6. Pengenalan area khusus. Berikan informasi tentang area khusus di pabrik, seperti area istirahat, kantin, dan ruang pertama. 7. Teknologi modern. Jika ada, tunjukkan penggunaan teknologi modern seperti virtual reality atau augmented reality dalam pelatihan atau proses produksi. Tujuan utama dari tes wawancara adalah untuk mengevaluasi kemampuan dan klarifikasi calon karyawan secara lebih mendalam, serta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kepribadian, sikap, dan motivasi mereka terhadap pekerjaan yang ditawarkan. Proses wawancara penerimaan tenaga kerja biasanya melibatkan pertemuan langsung antara pelamar dan pihak perusahaan atau tim seleksi. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui teknologi komunikasi seperti video konferensi, tergantung pada kebijakan perusahaan dan jangkauan geografis calon karyawan. Untuk selama proses wawancara, pelamar akan ditanya tentang pengalaman kerja terdahulu pendidikan, keahlian serta situasi kenalan yang mungkin terjadi dalam pekerjaan. Selain itu, pertanyaan juga dapat berkaitan dengan kelanjutan perusahaan, isi kondisi data nikah dan perilaku yang diterapkan dari salah dan ambil kerja. Penilaian para penilaian akan memulai survei respon calon karyawan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah, seperti kemampuan dalam menyelesaikan masalah serta kepribadian yang dimulai dengan budaya Berdasarkan hasil wawancara, tim seleksi akan membuat keputusan apakah calon tersebut sesuai dengan kebutuhan atau kriteria perusahaan. Keputusan ini dapat meliputi penawaran pekerjaan kepada calon karyawan yang dianggap cocok atau pengembalian pelamar yang tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Jadi kesimpulannya, simulasi pekerjaan dapat menjadi alat yang berguna bagi perusahaan untuk mengevaluasi keterampilan dan perilaku karyawan potensial
potensial dan dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih terinovasi tentang perhitungan. Ini juga dapat menjadi cara berguna bagi karyawan untuk mengevaluasi kemampuan mereka sendiri dan mengidentifikasi area di mana mereka mungkin membutuhkan pelatihan atau pengembangan lebih lanjut. Sekian presentasi dari kami, apakah ingin bertanya? Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum